Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyunur Ilahi, nomor induk mahasiswa 202207040. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal dan kulit. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Wahyu yang hari ini akan melakukan perawatan pada Ibu. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Usianya berapa tahun? 30 tahun. Alamatnya di mana? Sunambita. Baik, sesuai kontrak yang kemarin, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal Ibu, yaitu pada otot, tulang, dan sendi Ibu. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada sistem muskuloskeletal Ibu. Dan tindakan ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, akan saya siapkan dulu ya Bu alat-alatnya. Iya. Inspeksi. Yang pertama kita amati pada klien adalah cara berjalan klien. Apakah normal atau tidak? Contoh cara berjalan yang abnormal adalah sister gait, di mana klien itu berjalan seperti gunting. Klien menyilangkan kakinya di setiap langkah, biasanya dikaitkan dengan multiple sclerosis. Selanjutnya ada yang namanya ataxia gait, di mana klien berjalan sempoyongan. Selanjutnya ada waddling gait, di mana jalannya seperti bebek. Selanjutnya kita amati tubuh klien bagian anterior. Kita lihat dan kita perhatikan apakah ada kelainan. Kita lihat dari segi bahu simetris atau tidak. Adakah salah satu bahu ada yang turun satu. Selanjutnya kita juga bisa melihat adakah atrofi atau hiperatrofi pada otot klien. Selanjutnya kita juga bisa mengamati pada area kulit klien. Mohon izin dulu. Apakah ada eritema, apakah ada hipopigmentasi, apakah ada hiperpigmentasi, apakah ada keratinasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari bentuk tangan dan bentuk kaki, apakah ada akromegali atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari bentuk jari tangan klien dan bentuk jari kaki klien. Apakah ada polidaktil atau tidak, polilima atau sindaktil, 2 jari atau lebih saling berdempetan. Selanjutnya kita bisa melihat dari bentuk kuku klien, apakah ada clubbing finger atau jari tabu atau ada spoon nail. Selanjutnya kita juga bisa melihat apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada edema atau tidak pada tubuh klien. Selanjutnya kita meminta klien untuk merentangkan kedua lengannya ke depan. Ibu boleh direntangkan tangannya, kedua lengannya ke depan. Setelah itu baru kita letakkan secari kertas pada lengan klien. Kita amati apakah ada tremor atau tidaknya. Tidak ada, nggih. Nah, sternocleidomastoideus, yaitu dengan meminta klien menengok ke arah salah satu sisi dan melawan tahanan dari tangan pemeriksa. Mbak, boleh nengok ke arah kiri? Ya. Tengok sekarang. Trapesius, meletakkan kedua tangan kita pada bahu klien dan meminta klien untuk menaikkan bahunya melawan tahanan dari tangan pemeriksa. Mohon izin ya, Bu. Oke. Kalau saya kasih tahanan, Ibu tak naikkan bahunya ya. 1, 2. Sudah. Lagi. Sudah. Deltoideus, meminta klien untuk merentangkan tangannya dan meminta klien untuk menahan dorongan tangan pemeriksa ke arah bawah. Ibu boleh tangannya direntangkan dulu, diangkat dulu. Nah, sudah. Jadi mohon ditahan ya. Nah, sudah. Bicep, meminta klien untuk merentangkan kedua lengannya dan mencoba menekuknya, dan pemeriksa mencoba untuk mempertahankan agar kedua lengan klien tetap ekstensi. Bu, tangannya boleh direntangkan dulu tapi sambil ditekuk ya, ditekuk.
mencoba untuk menekuk, tapi saya mencoba untuk menahannya. Oke. Sudah. Tricep. Meminta klien untuk menekuk kedua lengannya dan mencoba merentangkannya melawan usaha tangan pemeriksa untuk membuat kedua lengan klien agar tetap fleksi. Ibu boleh hadap sini dulu, ya. Nah, tangannya ditekuk dulu. Nah, posisi nekuk gini, ibu mencoba untuk meluruskan tangan ibu, tapi saya nanti mencoba untuk melawan. Ibu paham ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Otot pergelangan tangan dan jari-jari meminta klien untuk meregangkan kelima jari dan melawan usaha tangan memeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Baik ibu, tangannya boleh diregangkan, jari-jarinya ini. Nanti ibu melawan usaha saya ya untuk mengumpulkan kelima jari ibu. Nah, sudah. Kekuatan genggaman meminta klien menggenggam jari telunjuk dan jari tengah tangan pemeriksa. Tarik kedua jari dari genggaman tangan klien. Ibu boleh digenggam jari telunjuk dan jari tengah saya. Tarik ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada klien. Mohon izin ibu, nanti saya akan melakukan perabaan pada otot sendi ibu. Tujuannya biar nanti saya tahu apakah ada pembengkakan, apakah ada nyeri tekan pada otot sendi ibu. Ya, baik, saya akan melakukan palpasi. Nanti kalau misalnya ada rasa nyeri ibu bilang ya. Nah, sekalian kita juga palpasi akral pasien, apakah hangat, apakah terasa dingin, panas. Palpasi dulu ya bu. Ada sakit bu? Oke. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar ekstremitas atas pada klien. Tujuannya untuk mengetahui adakah penurunan atau penambahan pada massa otot klien menggunakan Medline atau meteran. Mohon maaf ibu, ini saya ukur dulu ya lengannya, bagian kanan. Sebentar siku. Kita ukur sisi kanan dan sisi kiri. Maaf, kita bandingkan sama ya. Otot panggul. Posisikan klien dalam posisi telentang dengan kedua tungkai ekstensi dan minta klien untuk mengangkat salah satu tungkainya. Ibu boleh diangkat salah satu kakinya. Sudah. Satunya lagi. Baik. Abduksi panggul. Posisikan klien dalam posisi telentang dengan kedua tungkai ekstensi dan kita letakkan kedua tangan kita pada bagian lateral masing-masing kedua lutut klien dan minta klien untuk melegangkan kedua tungkainya dan melawan tahanan dari pemeriksa. Ibu, kakinya boleh diregangkan sambil melawan tahanan dari saya. Oke, sudah. Kasih. Adduksi panggul. Posisikan klien dalam posisi telentang dengan kedua tungkai ekstensi dan kita letakkan kedua tangan kita di antara kedua lutut pasien dan minta pasien untuk merapatkan kedua tungkainya. Ibu boleh ini dulu, gangkan dulu kakinya. Yang ini kebalikan dari yang sebelumnya ya. Jadi nanti ibu rapatkan kedua tungkai ibu sambil melawan tahanan dari saya. Baik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Hamstring. Posisikan klien telentang dengan kedua lutut ditekuk dan minta klien untuk meluruskan kedua tungkainya sambil melawan tahanan dari pemeriksa. Ibu, kedua lututnya boleh ditekuk dulu. Oke, saya bantu ya. Nah, ibu coba ini ya, luruskan kakinya dulu sambil melawan tahanan dari saya.
Sudah. Quadriceps. Posisikan klien terlentang, lutut setengah ekstensi, dan minta klien untuk melawan usaha tangan pemeriksa untuk memfleksikan lututnya. Ibu, mohon izin lututnya boleh ditekuk, sedikit ditekuk. Oke. Nah, ibu berusaha untuk menekuk lutut ibu sambil melawan tahanan dari saya ya. Oke. Sebentar, 1, 2. Ya, sudah. Otot mata kaki dan kaki. Minta klien untuk melawan tangan pemeriksa untuk mendorsofleksikan kakinya dan melawan usaha pemeriksa untuk memfleksikan kakinya. Baik ibu, ini nanti kalau misalnya saya beri tahanan di sini, ibu melawan ya. Oke, sudah paham ya? Oke. 1. Oke, sudah. Lagi. Oke. Sekarang kebalikannya ya bu ya. Sekarang ke bawah. Oke. 1, satunya lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan uji palens. Mohon izin ibu, tangannya boleh direntangkan di depan. Nah, kita lipat seperti yang saya tunjukkan ya. Ibu ikuti gerakan saya ya. Kita tarik. Yang baru ditekuk seperti ini. Nah, ini namanya uji palens ibu. Nah, gerakan seperti ini kita lakukan selama 1 menit atau 60 detik. Apabila selama 30 detik atau setelah 60 detik ibu merasakan rasa baal atau kesemutan pada telapak tangan dan jari-jari tangan ibu, maka ibu itu dicurigai terkena CTS, yaitu carpal tunnel syndrome. Kita lakukan selama 1 menit. Apakah ada rasa kesemutan ibu di telapak jari tangannya? Tidak. Baik. Ini klien saya bilang normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan tanda Tinels dengan cara melakukan perkusi ringan pada saraf median pergelangan tangan klien. Jadi kita perkusi pada saraf median pergelangan tangan klien. Apabila klien merasakan rasa kesemutan atau sensasi seperti tersetrum, maka tanda Tinels dikatakan positif dan klien dicurigai terkena CTS, yaitu carpal tunnel syndrome. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan nilai kekuatan otot. Nilai kekuatan otot ada nilai 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Untuk nilai 5, klien itu dapat melawan gaya gravitasi dan dapat melawan tahanan dari pemeriksa. Ibu boleh tangannya diangkat dulu. Nah, klien dapat melawan gaya gravitasi dan dapat melawan tahanan dari pemeriksa. Nah, itu nilainya 5. Selanjutnya nilai 4. Ibu boleh tangannya diangkat dulu. Nah, klien dapat melawan gaya gravitasi. Dan pada saat saya beri tahanan berat akan jatuh. Jadi klien hanya dapat melawan tahanan yang ringan dan sedang saja. Selanjutnya nilai 3. Bu boleh diangkat tangannya. Klien hanya dapat melawan gaya gravitasi dan tidak dapat menahan tahanan dari pemeriksa karena pasiennya lemah. Selanjutnya untuk nilai 2. Bu boleh diangkat tangannya. Nah, di sini klien tidak dapat dan tidak mampu mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi klien dapat menggerakkan dan menggeser jari-jarinya. Selanjutnya nilai 1. Bu boleh diangkat tangannya. Nah, di sini klien tidak mampu mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi pada saat kita raba, kita dapat merasakan ada kontraksi atau ada usaha klien untuk mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya nilai 0. Bu boleh diangkat kedua tangannya. Nah, di sini klien tidak dapat mengangkat kedua tangannya dan tidak ada kontraksi sama sekali. Nah, apabila kita angkat kedua tangannya, maka akan jatuh secara 100% pasif. Itu nilai 0.